Ya Rasulullah, ya Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Oh Kiai Budi, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini tadi kok Kiai Budi Semar? Semarang, bukan Semar. Semarang. Semoga NU udah gini kalau ketemu guyu-guyu sih seminarnya ini Pak Haryanto Ogi. Nah ini sudah sambil ngerokok ini sudah NU. Neng di wujud pokoknya. Siap bos, siap. Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya ini suara yang masuk ini sama ini telinganya putar. Nah saya kemarin diminta sama disuwun Kiai Arifin Junaidi itu bukan untuk ngisi seminar sebenarnya, tapi langsung suruh kasih ijazah biar bisa terbang. Tapi saya lihat yang di sini penerbang semua, jadi nggak perlu. sudah ilmu kuno itu. Jadi seiring perkembangan waktu, ilmu terbang itu sudah kalah sama ilmu pesawat. Ya dulu yang bisa zoom-zooman jarak jauh di Pamijahan itu cuman para wali. Sekarang yang penting punya kuota bisa. Dulu yang bisa video call itu wali, sekarang semua wali murid bisa. Ini hebatnya dunia baru. Dan ini dunia di mana umat Rasulullah yang mampu menempuhnya. Ini hebat. Jadi yang namanya ngomong jarak jauh, melihat jarak jauh, itu yang tekstual ada, itu ya Rasulullah ketika menjelaskan gambar Masjidil Aqsa di depan orang-orang Quraisy, itu langsung malaikat bikinkan siaran langsung dari Masjidil Haram ke Mekah. Kemudian selanjutnya yang bisa seperti itu para wali. Sayyidina Umar sambil khutbah bisa melihat kemenangan pasukan muslim melawan Romawi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa melihat orang hilang dari Baghdad sampai di India. Nah, itu dulu yang bisa begitu para wali dan kekasih-kekasih Allah yang download sendiri programnya ke langit. Nah sekarang seiring perkembangan waktu, umat Rasulullah ini tiba-tiba sakti semua, hebat semua, bisa zoom-zooman yang dulu hanya wali, mencari barang hilang pakai CCTV, kemudian mencari teman cukup dengan Facebook, mencari jarak yang jauh cukup dengan Google Map. Ini hanya bisa ditempuh oleh umat Rasulullah. Sehingga umat Rasulullah ini mengalami fase lintas negara, lintas bangsa, lintas peradaban. Difasilitasi oleh suatu zaman namanya milenial yang begitu murah. Murahnya luar biasa. Kemurahan Allah berikan pada umat Rasulullah. Ke Afrika kalau dulu cari kabar itu harus berapa biayanya? Sekarang cukup beli pulsa, bisa berbicara dan video call dengan orang di Afrika. Murah kehidupan. Kalau dulu itu harus ditempuh dengan puasa 20 tahun. Sekarang cukup beli pulsa 50.000. Cukup sudah, ini umat Rasulullah. Dulu betapa orang harus kemana-mana membeli sesuatu, tapi umat Rasulullah sekarang yang penting punya kuota untuk berhubungan dengan Gojek, berhubungan dengan Gosen, sudah bisa mendatangkan sesuatu dari tempat yang jauh.
Umat Rasulullah itu indah. Dulu ketika rindu, betapa susahnya. Mesti nulis surat, mesti membayangkan. Sekarang umat Rasulullah ketika rindu sudah tidak perlu menempuh cara seperti itu. Cukup video call, kirim gambar. Lintas bangsa, lintas negara, dan kemudian semakin nafsi-nafsi, semakin sendiri-sendiri. Bahkan sekolahan pun terancam sudah nafsi-nafsi, karena sekarang sudah bisa daring. Ini semua mall terancam oleh jual beli online. Pak Pos sudah nggak ada, makanya lagu Pak Pos juga sudah hilang. Karena apa? Yang disampaikan melalui cinta sekarang bisa disampaikan melalui WA. Berapa yang runtuh? Sepak bola dengan lapangan yang sangat besar sudah mulai tidak ada penonton. Bahkan digantikan dengan sepak bola dengan lapangan kecil-kecil. Kebanggaan seorang guru kursus mulai hilang sekarang. Karena orang ketika mau belajar membuat gulai, cukup tutorial masak gulai. Ini zaman yang bisa ditempuh oleh umat Rasulullah. Makanya umat Rasulullah sudah sampai pada tahap waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Sudah sampai kepada batas bangsa di mana saling ketemu dan harus saling pengertian. Ini sejarah baru yang bisa ditempuh. Mainnya jauh, perjalanannya kemana-mana. Inilah umat Rasulullah. Makanya yang sekarang lagi rame adalah bagaimana orang memahami batas kehidupannya. Lah, batas kehidupan milenial setelah dibikin, ini persis sesuai yang disampaikan oleh Allah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, bahwa kemudian batas dari manusia milenial adalah pengertian-pengertian kebangsaannya. Dan bangsa-bangsa ini sekarang sudah mulai melakukan agenda-agenda besar sesuai dengan kepentingan. Di unmute Gus, Ngapunten, di unmute. Nggak ada suaranya Gus. Coba di unmute dari host. Dibantu host. Bosnya. Sudah diusahakan tapi nggak bisa. Bisa dari sini. Sampun. Nah, suaranya hilang. Takut sama Pak Arifin itu suaranya. Nah, itu sebuah tahapan baru di mana, nah ini anak Ma'arif ini nyantol ini. Ini enaknya ngaji daring itu bisa sama anaknya ikut. Yang penting jangan rame ya, jangan ngomong. Nah, itu ditempuh oleh umat Rasulullah. Dan sekarang manusia sudah lintas bangsa, lintas negara. Akan tetapi ada sesuatu yang secara fisik tidak bisa ditembus. Apa? Kita kemanapun pasti ditanya, pasportmu mana? Kamu bangsa apa? Itu pasti ditanya. Makanya kemudian transformasi seiring dengan pertemuan antar bangsa itu butuh satu pengertian dasar untuk memahami bahwa manusia itu berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Makanya kemudian hal seperti ini juga sudah mulai harus dikenalkan kepada anak-anak didik Pak Arif. Karena mereka yang akan menyongsong tahun 2030, 2040, bahwa mereka akan semakin intens ketemu dengan bangsa-bangsa yang lain, dan mungkin gambarnya tidak sekarang. Maka prinsip alimu auladakum fa innau makhluquna li zamanin ghairi zamanikum, bahwa anak-anak ini adalah bukan anak-anak zaman sekarang, tapi anak-anak zaman masa depan adalah mesti diajarkan dari hari ini. Jelas. Nah, ini Ma'arif punya tanggung jawab di situ. Tanggung jawabnya besar.
Itulah, ketika anak-anak nanti ketemu, kita dulu nggak kebayang 30 tahun yang lalu akan ada zaman seperti ini. Cari Afrika aja masih nunggu flora dan fauna. Kadang seharian ditunggu, Iya, benar. malamnya yang keluar Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono keluar. Ya kan? Itu. Ini kan itu Mbak Saidah Sakwan itu kalau dulu jatuh cinta pasti sakit. Karena apa? Rindu, terlalu rindu, mesti nulis surat. Sekarang kalau rindu tinggal melet sambil foto kirim WhatsApp. Ini dunia baru. Ya. Tapi ada sesuatu yang tidak berubah. Apa? Bahwa manusia adalah merindukan ketemu dengan manusia yang lain. Walaupun sekarang sudah bisa lockdown tidak ketemu, cari teman cukup Facebook, cari teman cukup WhatsApp, kirim uang cukup rekening, ucapan lebaran cukup melet dan dikirim. Tapi ternyata begitu di lockdown, orang-orang ini kemudian emosi. Bukan karena fasilitas hidupnya tercerabut, mereka tetap bisa ngomong, tetap bisa daring, tetap bisa online. Tapi ada satu yang tidak bisa dihindari manusia, bahwa manusia merindukan ketemu orang lain. Itu kenyataan. Makanya muncul kafe-kafe. Walaupun di kafe ngomong sendiri-sendiri 10 orang, tapi ternyata orang semuanya merindukan. Makanya kafe itu bukan untuk ngopi. Kalau kafe itu untuk ngopi, kopi itu habisnya cuma 5 menit, tapi duduknya bisa 10 jam. Iya, Kiai Budi itu bisa daring dengan tari sufi, tapi beliau tetap rindu ketemu dengan sahabat-sahabatnya. Makanya ketika kemarin tanpa daring ketemu saya dipeluk itu rapet sama Kiai Budi. Kenapa? Kita ternyata saling merindu. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Makanya hati-hati nanti kalau saya ketemu sama Kiai Arifin Junaidi. Akan saya peluk erat gitu. Malah kayak nanti. Gendong nanti. Iya, bisa tak gendong. Kangen semua kita ini. Untuk apa? Bukan semata-mata komunikasi, tapi mencium bau keringat teman itu sebuah keindahan yang luar biasa. Seperti apa keringatnya? Oh, ini keringat bau banyak utang, kan ketahuan. Nah, ketika itu ternyata nggak bisa dihindari. Jadi peradaban ketika di finishing touch sama corona, sehingga manusia tidak bisa ketemu manusia, bukan karena fasilitas hidupnya dicabut, bukan. Seluruh fasilitas hidupnya masih tersedia. Karena teknologi milenial mampu mewujudkan cita-cita hidup manusia dengan sangat aman dan sangat nyaman. Ternyata yang paling bermasalah adalah ternyata manusia tidak bisa ketemu manusia yang lain, itu bermasalah. Nah inilah. Nah, pertemuan antar manusia itu skalanya ada skala lokal, ada skala internasional. Nah, skala internasional inilah skala manusia masa depan. Semuanya transnasional. Di ujung Afrika menggunakan WhatsApp, di ujung Salatiga juga menggunakan WhatsApp. Di ujung Amerika, di ujung Amerika makan McD, di pojok Salatiga, di Beringin juga makan McD. Iya, semua sama. Anak-anak Arab sekarang sudah mulai minum Pepsi, anak-anak Indonesia sudah minum Pepsi. Bahkan Makkah juga sudah tidak bisa menghindari. Ketika jamaah haji tidak tertampung, Raja Fahd datang ke Amerika menemui si Paris Hilton, perempuan yang tidak pernah pakai celana panjang, diminta membuatkan penginapan untuk jamaah haji. Ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini adalah gejala zaman. Orang habis tawaf haus, maka panggillah Pepsi, panggillah Coca-Cola. Ini nggak bisa. Ini sudah waktunya transnasional. Semua lintas bangsa, lintas negara. Dan negara kadang nggak bisa mengawasi. Kalau kapal datang masih bisa diawasi di Selat Malaka, pesawat datang masih bisa diawasi di bandara, mobil datang masih bisa diawasi di jalan tol. Tapi yang tidak bisa diawasi sekarang
adalah masuknya informasi, bahkan hilangnya resources, pengambilan resources dari semua negara sudah kadang tidak bisa diawasi. Karena jarang sekarang ada sesuatu yang melakukan kerjaan G2G, tapi provider to provider. WhatsApp tidak lagi bekerja sama dengan SKSD, sistem komunikasi satelit domestik, tapi langsung dengan satelit Amerika dan provider Indonesia. Sehingga resources sudah bisa di portal. Makanya kayak Cina mulai melakukan portal-portal besar, Amazon di portal sama Alibaba, WhatsApp di portal sama WeChat, kemudian Facebook di portal QQ sama Ren. Tapi ini sekali lagi